Bikin pesanan bolu pandan. Hai, assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Karena judulnya bolu pandan, jadi pandannya mau aku cari dulu ke belakang rumah aku, yaitu ke kebun aku lah ya teman-teman. Daun pandan ini aku ambil lumayan banyak karena bolunya nanti akan aku bikin 3. Oke, ini aku dapatnya segini, langsung aja aku bawa ke dalam. Lanjut ini mau aku cuci bersih dulu karena lumayan berpasir dan juga ada binatang-binatang yang nempel gitu. Ini mau lanjut aku blender dan singkat cerita aja, ini aku sudah dapat saripatinya ya teman-teman. Untuk bahan-bahan bolunya sudah aku sediakan semua. Telurnya ini udah aku sediakan untuk 3 bolu, sedangkan yang lainnya ini hanya untuk 1 bolu dulu. Lanjut ini aku ambil bowlnya. Yang pertama aku pecahkan 3 butir telur. Jadi bolu aku ini hanya menggunakan 3 butir telur. Lanjut masukkan gula pasir, kemudian ini mau aku mixer dulu ya teman-teman. Gula dan telurnya ini langsung aja di mixer sampai sudah berbusa seperti ini. Kemudian lanjut masukkan tepung terigu yang sudah aku sediakan. Untuk kali ini tuh aku nggak berbagi resep ya teman-teman, karena di sini aku mau cobain aku nyamannya itu pakai resep aku sendiri atau pakai resep orang lain. Soalnya di sini tuh aku pakai 2 resep. Untuk bolu yang pertama dan yang kedua itu aku recook resep orang lain ya teman-teman. Nanti untuk bolu yang ketiga itu aku pakai resep aku sendiri. Nah, untuk video ini tuh aku ambil sebelum aku pulang kampung kemarin. Ini tuh untuk acara wirid di rumah mertua aku ya teman-teman. Jadi yang mesen kue itu adalah mertua aku. Bukan mesen sih ya teman-teman, tapi minta tolong dibuatin gitu. Mertua aku pesannya 2, sedangkan aku bikinnya tuh di sini 3 karena anak-anak aku kalau aku udah bikin seperti ini tuh yang pertama matang itu pasti mereka yang mau dulu. Kalau aku bikinnya 2 aja dan aku potong yang untuk acara wirid rumah mertua aku tuh takutnya nanti malah nggak cukup. Jadi di sini aku bikinnya 3. Oke, lanjut lagi ke adonan kue aku tadi. Ini aku masukkan lelehan margarin dan juga minyak goreng yang sudah aku campurkan menjadi 1. Kemudian langsung aja aku masukkan ke adonannya tadi. Lalu ini diaduk-aduk. Pastikan jangan ada yang mengendap di bagian bawah. Lalu ini aku masukkan juga susu bubuk lalu diaduk-aduk lagi. Dan di sini ternyata aku kelupaan untuk tambahin pasta pandannya supaya warnanya lebih hijau. Jadi aku masukin di akhir aja. Lanjut ini aku masukkan ke dalam loyang yang sudah aku olesin dengan margarin. Ini nggak aku masukin semua, bakalan aku sisain juga. Lanjut ini aku tambahin coklat bubuk dulu lalu diaduk-aduk. Kemudian ini aku letakkan ke atas adonan yang sudah di dalam loyang tadi. Ini nanti akan aku bikin motif ala-ala aku aja. Lanjut ini motifnya aku bentuk menggunakan sumpit aja. Walaupun ini tuh nggak berbentuk, yang penting jangan polosan aja di bagian atas. Lalu ini aku masukkan aja ke dalam oven yang sudah aku panaskan. Ini tuh sengaja nggak aku hentak-hentakkan supaya nanti kuenya itu pecah di bagian tengahnya. Kayaknya cantik aja gitu menurut aku ya teman-teman. Lanjut ini aku panggang dengan suhu 180 derajat dengan waktu 30 menit. Lanjut lagi karena kue yang di dalam oven tadi sudah hampir matang. Dan ini supaya mengejar waktu juga. Lanjut aja aku bikin adonan yang kedua supaya nanti saat adonan ini selesai kue yang di dalam oven udah mateng juga. Ini aku lanjut bikin adonan yang kedua menggunakan resep yang tadi juga ya teman-teman. Untuk resep ala aku tuh nanti aku bikin di bolu yang ketiga ya teman-teman. Nah, ini bener aja setelah adonan ini selesai aku mixer, kue yang di dalam oven tadi mateng juga. Dan lanjut ke adonan aku yang tadi. Prosesnya masih sama dengan yang pertama tadi ya teman-teman. Dan singkat cerita aja, ini udah selesai aku campurkan semua bahan-bahannya. Untuk kue yang di dalam loyang tadi sudah aku pindahkan juga. Lalu loyangnya ini sudah aku beri margarin lagi. Kemudian langsung saja aku masukkan adonannya ke dalam loyang. Lalu ini aku bentuk-bentuk motifnya seperti tadi ya teman-teman. Lanjut aku hentak-hentakkan. Nah, motifnya tuh kelihatannya seperti ini. Lanjut ini mau aku panggang dulu dengan suhu dan juga waktu yang sama dengan kue yang pertama tadi. Nah, ini kue yang pertama matang tadi sudah dipotong-potong, udah dimakan sama anak-anak aku. Nah, untuk kue yang kedua tadi sudah matang, kemudian aku keluarkan. Lanjut ke kue yang ketiga. Ini tuh prosesnya nggak sempat aku videoin karena memang waktunya sudah mepet banget. Untuk motifnya aku bikin beda dengan yang tadi. Ini aku bikin motif ala-ala kue-kue marmer gitulah ya teman-teman. Nah, ini langsung aja aku masukin sisa adonannya. Jadi kue yang ketiga ini aku pakai resep aku sendiri. Dari 2 resep ini sepertinya aku lebih nyaman dengan resep aku sendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin video aku saat di kampung kemarin yang aku bikin bolu, nah aku bikin resep yang sama dengan resep yang itu ya teman-teman. Dan lanjut ini mau aku panggang dulu dengan waktu dan suhu yang sama dengan kue yang pertama dan juga yang kedua. Nah, ini adalah kue yang kedua mateng tadi dan sudah aku pindahkan ke dalam piring. Ini tuh kelihatan kurang tinggi karena aku salah di loyangnya terlalu lebar. Oke, singkat cerita kue yang ketiga tadi mateng. Aku nggak sempat lagi ngambil video selanjutnya. Jadi sekian dulu video hari ini. Wassalamualaikum, bye.